Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, di mana pagi hari ini kita bisa belajar, bisa beraktivitas, bisa banyak segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kita bersyukur ternyata Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling sangat kita syukurin adalah nikmat Islam dan iman. Itu yang paling kita syukurin. Nah, kenapa kita paling bersyukur? Kita harus yakinin ya, bahwa barang siapa yang meninggal dalam keadaan muslim dan dia beriman kepada Allah, insya Allah dia masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam dan dia kufur pada Allah, maka dia terancam kekal di neraka selama-lamanya. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mengabulkan kita agama Islam dan kita beriman kepada Allah, sehingga insya Allah Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah kelak nanti. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam membela Islam, memperjuangkan Islam hingga akhirnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan iman dan kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, anak-anak siswi kelas 9 semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tidak terasa sekarang kalian udah kelas 9. Mungkin kemarin masih SD, kemudian SMP kelas 1, 2, 3. Ternyata sekarang sudah kelas 3 SMP atau kelas 9 ya. Nah, hari ini adalah hari perdana kita bertemu belajar kembali di kelas 9 untuk pelajaran IPS. Nah, buku yang kita bahas seperti biasa, sekarang udah kelas 9 bukunya ya, seperti biasa buku kelas 9. Nah, coba kita bahas pertama tentang masalah letak dan benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita akan membahas tentang masalah peta di sini. Sekarang ada pertanyaan dari Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan benua? Ada yang tahu nggak apa itu benua? Dan pertanyaan lagi, ada berapa benua ini di bumi? Nah, sekarang kita tanya apa itu benua dan ada berapa banyak benua yang ada di bumi? Dua pertanyaan penting ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan benua. Nah, di sini kita jelaskan ya, benua merupakan daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Nah, bagi seorang ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik tapi juga menyangkut aspek budaya. Nah, jadi benua itu daratannya baik secara fisik juga berbeda dan terjadi juga secara budaya juga akan berbeda. Nah, contohnya budaya benua Eropa dan benua Asia. Nah, itu terjadi perbedaan fisik orang-orang Eropa sama orang-orang Asia. Nah, itu dibedakan makanya antara benua Eropa dan benua Asia. Benua Asia kulitnya warna agak hitam-hitaman. Benua Eropa putih-putih, rambutnya juga berbeda. Nah, jadi terjadi perbedaan. Nah, sekarang kita lihat ada di peta. Nah, coba di peta, gambar peta sini nih ada di peta. Kita bisa lihat ya. Nah, di peta itu ada warna-warnanya, ada benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Nah, itu terjadi berapa benua? Sekarang, berapa jumlah benua yang ada di dunia? Nah, menurut ahli geografi ini berbeda-beda. Jadi, ikhtilaflah seorang ahli geografi ini. Ada berapa sih benua itu di dunia ini? Nah,
sebagian ahli geografi ada yang menyebutkan bahwa benua di dunia ini ada 7 benua. Nah, ada juga yang menyebutkan 6 benua dan ada juga yang menyebutkan 5 benua. Nah, mereka yang menyebutkan 7 benua, yang pertama benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Jadi Amerika itu terpecah menjadi 2 ya. Nah, ada Antartika lagi. Jadi 7 benua itu yang mengatakan 7 benua. Nah, yang mengatakan 6 benua yaitu Eurasia, itu gabungan antara Eropa dan Asia. Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika, ada 6. Nah, sedangkan yang menyebutkan 5 benua terdiri dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia, 5 benua. Tetapi Indonesia atau di dalam buku IPS yang kita pelajarin nanti pada pelajaran geografi, kalau ketika nanti SMA nanti ya, itu cuma membagi menjadi 5 benua. Berarti baik-baik 5 benua ya. Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia, 5 benua. Nah, ini bisa dilihat di dalam gambar pembagiannya antara Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika. Kita bisa dilihat di gambar ya. Nah, pertama sekarang kita akan membahas tentang luas benua Asia. Nah, di sini di buku dijelasin ya, benua Asia terletak pada 26. Nanti bisa dibaca ya. 26 barat 170 derajat, dan 11 LS 80 LO. Nah, nanti bisa dilihat sendiri atau dibaca di bukunya. Nah, hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Nah, perhatiin ya, belahan bumi utara dia. Ya, jadi ntar bisa dilihat nih, benua Asia terletak pada 26 derajat belahan timur, 170 derajat belahan timur, dan 11 derajat lintang selatan, 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Nah, hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Nah, berarti untuk wilayah selatan masuk Indonesia itu nggak terlalu banyak. Nah, batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra India di selatan, benua Eropa, Pegunungan Urai, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporos, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Nanti bisa dipelajarin itu. Nah, kemudian benua Asia merupakan benua terluas di bumi nih. Jadi benua yang paling terluas di antara 5 benua adalah benua Asia. Nah, luasnya mencapai 44 juta kilometer atau 1/4 luas wilayah daratan di dunia ini. Jadi benua Asia ini adalah benua yang terluas nomor 1 di dunia. Luasnya 44 juta kilometer. Nah, 1/4 ya, berarti ini 1/4 dari luasan daratan di dunia ini. Nah, wilayahnya itu membentang dari Turki sebagian barat sampai Rusia bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Nah, dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Nah, jadi negara terluas di Asia itu adalah Rusia. Walaupun Rusia itu sebagian masuk Eropa, sebagian masuk Asia. Nah, kemudian benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah. Perhatiin ya, buka bukunya ya. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau bagian, yaitu Asia Barat, atau disebut juga Asia Barat Daya, Asia Tengah ya, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah ini memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian wilayah ini ya, Asia dibagi-bagi ya, ada Asia Timur,
Tengah, Asia Tenggara, atau dan bagi Rusia, itu dilihat dari perbedaannya. Nah, perbedaannya itu baik dari segi fisik maupun dari segi wilayah. Nah, karena di Asia sendiri ada perbedaan. Contoh, Asia Timur, orang-orang Jepang, Cina, Korea. Nah, itu berbeda dengan orang Asia Tenggara dari segi fisiknya atau wajahnya. Asia Tenggara siapa aja? Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan lainnya, Vietnam dan lainnya ya. Itu berbeda secara fisiknya dengan orang-orang Asia Timur. Begitu juga dengan Asia Tengah. Atau Timur Tengah ya, orang-orang Arab, kemudian orang-orang Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, sebagainya, itu pasti berbeda dengan orang-orang Asia Timur, berbeda juga dengan orang Asia Tenggara. Begitu juga dengan Asia Selatan yang terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, itu berbeda lagi wajah mereka. Nah, makanya Asia itu banyak terbaginya nih. Nah, nanti bisa dilihat di tabel ya perbedaannya. Ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, Asia Tengah. Selanjutnya kita masuk ke dalam benua Amerika. Nah, benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Nah, sebutan ini didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Nah, jadi benua Amerika ini disebut dengan benua mereka karena suku mereka sebelumnya itu yaitu suku Indian. Nah, suku Indian ini bukan India ya, Indian ya. Nah, suku Indian ini tidak berkulit merah sebenarnya. Sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku Indian ini suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Nah, jadi suku Indian ini sebenarnya bukan kulit berwarna merah ya, tapi mereka itu hobinya itu mereka suka membalurin badannya itu dengan cat berwarna merah. Nah, nanti bisa dilihat petanya tuh ya, gambar benua Amerika. Ini benua Amerika semua panjang ini. Nah, kalau sebelumnya benua Asia kita bisa lihat benua Asia, sekarang benua Amerika. Nah, benua Amerika ini terletak pada 170 derajat bintang timur, 35 derajat barat, nah, dan 83 derajat lintang utara dan 55 derajat lintang selatan. Nah, batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan. Nah, Samudra Atlantik di timur serta Samudra Pasifik di barat. Nah, bisa lihat benua Amerika merupakan benua terbesar kedua. Nah, jadi yang pertama Asia. Sekarang benua terbesar di dunia nomor 2 ya adalah Amerika. Nah, luasnya mencapai 42.057.100 km. Nah, nanti bisa dilihat di peta luasnya benua Amerika ini. Jadi benua Amerika ini adalah benua daratan ya yang terluas nomor 2 di dunia. Nah, benua Amerika terpecah-pecahnya dibagi menjadi beberapa wilayah. Nah, ada namanya Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Nah, nanti bisa dicek-cek juga selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bahas sampai 3 dulu ya, benua Eropa. Nah, benua Eropa dijulukin sebagai benua biru. Kalau tadi Amerika ingat ya, dijulukin sebagai benua merah. Sekarang Eropa dijuluki sebagai benua biru. Kenapa dijuluki sebagai benua biru? Ada 2 alasan. Yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Nah, jadi rata-rata orang Eropa matanya berwarna biru. Nah, rata-rata. Nah, kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru bangsawan. Nah, jadi di Eropa itu zaman dulu tuh banyak kerajaan-kerajaan yang sangat terkenal. Nah, makanya disebut darah biru, yaitu darah bangsawan. Nah, secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Nah, keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Jadi benua Eropa dan Asia itu ada penghubung daratannya ya, tetapi dipisahkan hanya sama satu gunung Ural. Nah, tetapi secara
budaya mereka berbeda antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, benua Eropa terletak pada 9 bintang barat, 60 derajat bintang timur, dan 25 lintang utara, 80 derajat bintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Jadi benua Eropa ini bukan di wilayah tropis, tapi di luar wilayah tropis. Nah, iklimnya di wilayah benua Eropa adalah subtropis. Jadi iklimnya adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Kalau kita hanya musim panas dan hujan, dan hujan. Kalau di sana ada 4 musim, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, luas wilayah benua Eropa hanya mencapai 10.355.000 km. Nah, secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Nah, batas benua Eropa dan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Jadi ada 3 perbatasan ya antara Asia dan Eropa, yaitu Gunung Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Nah, Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yaitu kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Nah, apa yang mendasari pembagian itu nanti bisa dilihat dari segi apanya ya, kondisi geografis dan juga wilayah dan juga fisik dan budaya. Nah, kemudian pada saat ini wilayah semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Nah, jadi pembagian itu sudah mulai dikurangin ya, karena adanya Uni Eropa, persatuan antara Eropa tersebut. Nah, baik, sampai sini aja dulu kita bahas 3 benua, yaitu benua Asia, Amerika, dan Eropa. Insya Allah untuk 2 benua lagi, Afrika dan Australia, kita akan membahasnya pada minggu depan. Nah, dan kita berharap pada Allah, semoga Allah mudahkan ini kita. Sekarang tugas dari Bapak cuma 1. Nah, perhatikan tugasnya baik-baik ya. Nah, yang tugasnya yang pertama adalah benua ada di halaman 7, itu tentang benua Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Nah, nanti Bapak tulis tugasnya di Google Classroom. Di Google Classroom tulis tugasnya. Nah, nanti di ini aja ditulis, kemudian tulis tangan, boleh dipoto, dikirim ke WA Bapak tugasnya. Nah, untuk tugas nanti Bapak kirim melalui Google Classroom. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari Bapak sendiri. Kita akhiri dengan doa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dan Bapak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.